بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وافتح علينا بفتحك المبين. اليوم إن شاء الله سوف نواصل درسنا ونأخذ درسا جديدا، وهو الدرس 11 في الطريق إلى مكتب البريد. وقبل أن ننتقل وقبل أن نقرأ الحوار نأخذ الكلمات الجديدة. رأى يرى، معنى رأى يرى melihat. مكتب البريد، مكتب معناه إدارة. البريد pos, berarti kantor pos. Sundukul barid, sunduk kotak. Al-barid pos. انظري هنا هناك فرق بين بارد وبريد. بارد ضد حار. أما بارد فهو مكان لإرسال الرسالة. Barid adalah lawannya dari har, berarti harus hati-hati membacanya barid. Nah, dingin artinya lawan dari har, sedangkan barid artinya adalah pos. إذن مكتب البريد ثم صندوق البريد. البريد عندنا هنا البريد، معنى البريد pos. البريد المسجل kilat. لبس يلبس معناه ارتدى يرتدي. لبس يلبس معناه ارتدى يرتدي. ثم البريد العادي pos biasa. أضمن أكثر ضمانا. Isim tafdhil menyatakan yang lebih, berarti lebih terjamin. Dhaman maknahu jaminan, adman lebih terjamin. Qarib, mana qarib? Dhiddu ba'id. Barqiyah telegram, tapi telegramnya maknanya bukan telegram yang sekarang dikenal sama anak-anak zaman sekarang. Telegram itu adalah surat kilat yang disampaikan melalui Nuwasil. Apa itu barqiyah? Barqiyah adalah telegram, adalah surat kilat yang disampaikan melalui pos, pesan singkat. Dia cuman berapa kertas selembar, di belangko nanti ada pesan singkat, misalnya cepat pulang, orang tua meninggal gitu. Itu aja isinya. Kenapa? Karena biayanya ketika itu cukup mahal. Kalau dulu kan belum ada handphone, belum ada email. Jadi orang masih mengandalkan surat. Kalau surat kan butuh beberapa minggu, bisa minimal 1 minggu atau 3 hari. Jadi untuk agar pesannya segera sampai, dikirimlah lewat telegram. Telegram itu biayanya dihitung per kata yang akan dikirimkan. Jadi orang biasanya mengirimkan telegram itu untuk hal-hal mendesak dan dengan kata-kata yang singkat. Itu yang disebut dengan telegram. Kalau yang telegram sekarang ma'ruf 'indakunna sahih. Usrah معناها عائلة.
maknaha ailah, keluarga. Hayya, ayo. Arsala yursilu, mengirim. Huna, di sini. Ma'an, bersama. At-tariq, jalan. Al-hiwar, hadha hiwar baina Ibrahim wa Salim. Marhaban ya Salim. Marhaban ya Ibrahim. Araka talbasu malabis al-khuruj. Ila aina anta dhahib? Ila maktab al-barid liursila risalah. صندوق البريد قريب من هنا. لماذا لا تضعها فيه؟ لأنني أريد أن أرسلها بالبريد المسجل. لماذا لا ترسلها بالبريد العادي؟ البريد المسجل أضمن. هيا نذهب معا. فأنا أريد أن أبعث برقية إلى أسرتي. Marhaban ya Salim. Marhaban, selamat datang. Marhaban ya Ibrahim. Araka talbasu malabis al-khuruj. Araka, ana araka. Saya melihat kamu. Talbasu, labisa yalbasu. Tartadi, malabis al-khuruj. Kamu memakai pakaian al-khuruj, pakaian untuk keluar. Ila aina anta dhahib? Ila maktabil barid liursila risalah. Saya pergi ke maktabul barid, ke kantor pos. Liursila risalah, untuk mengirim surat. Sunduqul barid qaribun min huna. Kotak pos dekat dari sini. Limadha la tada'uha fihi? Kenapa kamu tidak meletakkannya? Ha tarji' ila al-risalah. Wa fi ha huna. Ha tarji' ila risalah. Wa ha hi huna tarji' ila sunduqul barid. Nah, جيد. لأنني أريد أن أرسلها بالبريد المسجل. Karena saya ingin mengirimkannya lewat pos kilat. لماذا لا ترسلها بالبريد العادي? Kenapa kamu tidak mengirimnya? Ha tarji' ila الرسالة بالبريد العادي, dengan pos biasa. البريد المسجل أضمن. Pos kilat lebih terjamin keamanannya. Jadi kalau dulu orang mengirimkan surat lewat pos, jadi kalau suratnya surat biasa cukup dikirimkan, ditaruh di kotak pos, dikasih perangko, ditaruh di kotak pos. Tapi kalau suratnya berupa surat kilat, maka kita daftarkan nanti ke pegawai pos. Di pegawai pos nanti didaftarkan alamatnya, ditimbang suratnya, nanti baru dikirimkan dengan tambahan biaya selain meletakkan perangko. Ini kan bukunya sudah lama sekali dibikinnya, makanya pembahasannya masih agak lama nih. Hayya nadhhab ma'an. Fa'ana uridu an ab'atha barqiyatan ila usrati. Saya ingin ba'atha yab'athuni artinya mengutus, tapi intinya adalah mengirim telegram ila usrati, ila ailati. Ana uridu an ursila barqiyatan. Nahnu nuridu an nursila barqiyatan. Anta turidu an tursila barqiyatan. Anti turidina an tursili barqiyatan. Antuma turidani an tursila barqiyatan. Antum turiduna an tursilu barqiyatan. Antunna turidna an tursilna barqiyatan. Huwa yuridu an yursila barqiyatan. Hiya turidu an tursila barqiyatan. Huma yuridani an yursila barqiyatan. Hum yuriduna an yursilu barqiyatan. Hunna yuridna an yursilna barqiyatan.
ماذا درسنا هنا؟ الآن درسنا عن تصريف فعل مضارع. تصريف فعل مضارع. أين كان درسنا؟ فعل مضارع يفعل. Ini tasrif fi'il mudhari' yang untuk 14 dhamir. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina untuk si anti, taf'alani untuk antuma, taf'alna untuk antunna, af'alu, naf'alu. Ini di sini, ini kan untuk si huwa nih, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, berarti kalau di sini yuridu, berarti mulai dari sini yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna, turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu. Yursilu lagi. Yursilu, yursilu, yursilani, yursiluna. Tursilu, tursilani, yursilna. Tursilu, tursilani, tursiluna. Tursilina, tursilani, tursilna. Ursilu, nursilu. Baik. Berarti sudah ada tasrifnya di situ ya. Nah, sekarang madza huwa darsuna? Darsuna an wa fi'lin mudhari'. Pelajaran kita adalah tentang an dan sesudahnya fi'il mudhari'. Kama qulna amsi bi anna an harfun min ahrufi an-nasbi. Perhatikan, unzuri huna. فعل مضارع إذا لم يسبقه شيء، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. عفوا، طيب ماذا نفعل؟ هكذا فعل مضارع. هنا نكتب فعل مضارع، فعل مضارع. Nah, fi'il mudhari' kadang-kadang dia disebut dengan fi'il mudhari' marfu'. Kadang-kadang dia disebut dengan fi'il mudhari' mansub. Kadang-kadang dia disebut nanti dengan fi'il mudhari' majzum. Nah, kapan fi'il mudhari' itu disebut dengan fi'il mudhari' marfu'? Idza lam yasbiqhu nasibun wala jazim. Fi'il mudhari' disebut dia dengan fi'il mudhari' marfu' apabila idza lam tidak yasbiqhu, dia tidak didahului oleh nasib, salah satu huruf nasab, wala jazim, dan salah satu huruf jazam, maka dia disebut dengan fi'il marfu'. Mana yang tidak didahului oleh huruf nasab? Misalnya ana uridu. Nah, di sini uridu dia tidak didahului oleh huruf nasab, dia tidak didahului oleh huruf jazam, maka kita sebut dia dengan fi'il mudhari' marfu'. Nah, yang selanjutnya fi'il mudhari' disebut dia dengan fi'il mudhari' mansub. Apabila, kalau ini tadi fi'il mudhari' marfu' apabila dia tidak didahului oleh huruf nasab, tidak didahului oleh huruf jazam. Berarti kalau fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' mansub, apa itu? Idza sabaqahu nasib
apabila didahului oleh huruf nasab. Apa saja huruf nasab? Di antaranya adalah an, lan, kai, li. An adalah huruf yang memisahkan dua fi'il. Dua fi'il tidak boleh berdekat-dekatan. Kalau berdekat-dekatan dia, maka dia harus dipisahkan oleh si an. Nah, lan artinya tidak akan atau tidak pernah. Kai agar, li juga artinya agar, untuk, supaya. Kai itu artinya agar, untuk, supaya. Itu diantara huruf nasab, insyaallah yang detailnya nanti dipelajari di tadribat. Tadrus nahu insyaallah fi at-tadribat. Summa fi'lun mudhari' majzum. Fi'il mudhari' kadang-kadang dia disebut dengan majzum, dijazamkan. Kalau di sini tadi mansub karena dia dimasuki oleh huruf nasab. Maka majzum, apa itu fi'il mudhari' majzum? Fi'il idza sabaqahu jazim. Fi'il mudhari' majzum. Kapan fi'il mudhari' itu disebut dengan majzum, dijazamkan? Idza sabaqahu jazimun, apabila dia didahului oleh huruf jazam. Di antara huruf jazam adalah lam. Lam afham, misal. Afham, lam. La tajlis, tajlis, jangan duduk. Nah, ini diantara huruf jazam. Insyaallah bitafsil sawfa tadrusnahu fi darsi at-tadribat. Insyaallah dengan detailnya dipelajari di pelajaran tadribat. Berarti fi'il mudhari' narahuna, fi'il mudhari' disebut dia dengan fi'il mudhari' marfu' apabila dia tidak didahului oleh huruf nasab, an, lan, kai di sini contohnya ya. Atau dia tidak didahului oleh huruf jazam. Apa saja huruf jazam? Lam, la, yang artinya jangan. La an-nahiyah namanya. Nah, fi'il mudhari' disebut dia dengan fi'il mudhari' mansub apabila dia didahului oleh huruf nasab, salah satu huruf nasab. Ankah, lankah, laikah, kaikah atau likah. Atau hatta, nanti banyak hurufnya. Selanjutnya, fi'il mudhari' disebut dia dengan fi'il mudhari' majzum apabila dia didahului oleh salah satu huruf jazam. Di antara huruf jazam adalah lam. Yang tadinya afhamu masuk silam, jadi lam afham. Baik. Asalnya tajlisu sebelum masuk la. Habis itu masuk la, jangan kamu duduk. La tajlis. Maka dia disebut dengan fi'il mudhari' majzum. Jayid. Nah. Al-an fi'lun mudhari'un mansub. عفوا ماذا نفعل؟ هكذا أفضل. فعل مضارع منصوب. Nah, fi'il mudhari' mansub. Kapan fi'il mudhari' disebut dengan fi'il mudhari' mansub? Fi'il mudhari' disebut dia dengan mansub apabila dia didahului oleh salah satu huruf nasab. Salah satu huruf nasab adalah an. An fungsinya, berarti yang kita pelajari sekarang ini adalah an. An fungsinya adalah memisahkan dua fi'il mudhari' yang berdekatan. Uridu, an ursila. Nah,
Ini fi'il mudhari', si ursil juga fi'il mudhari'. Sahih ya? Karena berdekat-dekatan dua fi'il tidak boleh berdekat-dekatan. Karena dia berdekat-dekatan maka dia dipisahkan oleh si an. Si an ini disebut dia dengan huruf harfu nasbin. Harfu nasbin. Dia disebut dengan huruf nasab. Tugasnya adalah menasabkan huruf yang fi'il yang sesudahnya. Nah, sekarang apa tanda nasab fi'il mudhari'? Alamatu nasbi al-mudhari'. Tanda-tanda nasab fi'il mudhari'. Tanda nasab fi'il mudhari' yang pertama adalah al-fathah. Nah, tanda nasab yang pertama adalah fathah, berarti harakat fathah. Kapan tanda nasab itu fathah? Berarti kita perhatikan tasrif yang 14 tadi. Dia kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Sahih ya? Tanda nasab fi'il mudhari', perhatikan ya. Tanda nasab fi'il mudhari'. Berarti kita harus hafal tasrif fi'il mudhari'. Tanda nasab fi'il mudhari' yang pertama adalah fathah. Kapan tanda nasabnya itu fathah? Idza lam yattasil bi akhirihi aliful musanna. Alifu al-musanna au wawul jama'ah au ya'ul mukhatabah au nun an-niswah. Nah, tanda nasab fi'il mudhari' itu yang pertama adalah fathah. Kapan tanda nasabnya fathah? Apabila di akhir fi'il mudhari' itu tidak ada aliful musanna. Di mana fi'il mudhari' yang ada aliful musannanya? Di yaf'alani yang ada aliful musanna ya. Kita bikin di sini ada aliful musanna di yaf'alani dan taf'alani. Nah, apa itu aliful musanna? Perhatikan nih, aliful musanna ini yang ini. Alif yang ada di sesudah lam ini. Disebut dengan aliful musanna. Apa itu aliful musanna? Aliful musanna adalah alif yang menunjukkan, ini kan alifnya, alif itu tidak berharakat, kalau fathah berharakat. Aliful musanna adalah alif yang menunjukkan kalau fa'ilnya, perhatikan kalau fa'ilnya, berarti kalau pelakunya adalah dua orang, maka alif di fi'il mudhari' ini disebut dengan aliful musanna, alif yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah dua orang. Dah, itu yang disebut dengan aliful musanna. Yang selanjutnya adalah wawul jama'ah. Apa itu wawul jama'ah? Wawul jama'ah adalah waw yang menunjukkan fa'ilnya adalah banyak laki-laki. Di mana itu? Di yaf'aluna, di tasrif fi'il mudhari'. Ingat-ingat ini adanya di tasrif fi'il mudhari' ya. Dan
taf'aluna, taf'aluna. Nah, ini wawunya ini disebut dengan wawul jamaah. Waw yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah banyak laki-laki. Selanjutnya ada yang disebut dengan ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah adalah ya yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah satu orang perempuan. Di mana tuh yang satu orang perempuan? Taf yang ada ya-nya. Taf'alina. Taf'alina. Yang mana dia? Ini dia. Disebut dengan ya'ul mukhatabah. Yang selanjutnya ada nun an-niswah. An-niswah. Nunun niswah adalah nun yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah banyak perempuan. Berarti adanya di yaf'alna dan taf'alna. Mana nun niswahnya nih? Yang nun yang di belakangnya nih disebut dengan nunun niswah. Nun yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah banyak perempuan. Nah, sebelumnya Ana sampaikan yang tadi, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Fi'il mudhari' ketika kita menyebutkan fi'il marfu' atau mansub atau majzum, maka kita cuman berbicara masalah fi'il mudhari'. Kalau kita berbicara tentang fi'il marfu', mansub atau majzum, maka kita cuman berbicara tentang fi'il mudhari'. Limadha? Kenapa kita cuman berbicara tentang fi'il mudhari'? Karena perubahan harakat itu cuman ada pada fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il madhi dan fi'il amar, apapun huruf yang mendahuluinya, maka fi'ilnya tidak berubah. Fi'ilnya tetap sesuai dengan tasrif yang sudah ada. Sedangkan fi'il mudhari' ketika dia dimasuki oleh an, awalnya dia ursilu, masuk an ursila, berubah harakat yang sahih ya. Asalnya dia misalnya di sini ursilu, saya mengirim, saya ingin mengirim. Uridu, ada uridu, ada ursilu, bertemu dua fi'il berdekat-dekatan, dia tidak bisa, maka dia harus dipisahkan oleh si an. Masuk si an ini kerjanya adalah menasabkan akhir fi'il mudhari', maka dia nasabkan, tanda nasabnya adalah fathah. Berubah dia, ini yang dimaksud dengan perubahan tadi. Dah, kita kembali lagi ke sini ya. Berarti tanda nasab fi'il mudhari' yang pertama adalah fathah. Kapan tanda nasab fi'il mudhari' itu fathah? Apabila dia tidak ada di akhirnya aliful musanna, tidak ada pula wawul jamaah, tidak ada aliful musanna yaf'alani dan taf'alani, aliful musannanya ini alif, tidak ada wawul jamaah di belakangnya yaf'aluna dan taf'aluna, tidak ada ya'ul mukhatabah di belakangnya yaitu ya taf'alina, ya yang menunjukkan kalau fa'ilnya adalah si anti, dan di belakangnya tidak ada nunun niswah yaf'alna dan taf'alna. Maka kalau di belakangnya tidak ada aliful musanna, tidak ada wawul jamaah, tidak ada ya'ul mukhatabah, tidak ada nunun niswah, maka tanda nasabnya adalah fathah. Berarti di tasrif apa dia tuh? Di tasrifnya di mana? Aina aktub banat? Berarti kalau fathah itu di tasrif siapa? Di belakang kita bikinnya, bentar. Intawiri lahzah. Di tasrif siapa itu? Berarti kalau fathah tanda nasabnya fathah, afwan. Jadi zahirah, lahzah, intawiri qalilan. Al-fathah
fathah. Di mana saja itu? Di tasrifnya si huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, huwa berarti yang setimbangan dengan yaf'alu. Hiya setimbangan dengan taf'alu. Anta setimbangan dengan taf'alu. Ana setimbangan dengan af'alu. Af'alu. Nahnu setimbangan dengan naf'alu. Dah, di 5 fi'il ini tanda nasabnya adalah fathah, harokat fathah. Berarti masuk si an yaf'ala jadinya. Masuk si an taf'ala, an tursila. Masuk si anta, an tursila. Masuk si ana, an ursila. Afwan, masuk si, ya, untuk si ana menjadi an ursila. Untuk si nahnu berarti menjadi an nursila. Jayid. Nah, yang selanjutnya tanda nasab fi'il mudhari' adalah tanda nasab fi'il mudhari' yang berikutnya adalah hadfu an-nun. Mana hadaf? Hadaf itu menghapuskan. Menghapuskan, hadfu, menghapuskan. An-nun. Nunnya dihapuskan. Kapan nunnya dihapuskan? Apabila di akhirnya adalah aliful musanna. Apabila idza tasala, kalau di sini tadi idza lam yattasil bi akhirih aliful musanna aw wawul jamaah aw yaul mukhatabah, sahih ya. Kalau di sini berarti idza tasala bi akhirih aliful musanna aw wawul jamaah aw yaul mukhatabah. Nah, apabila di akhirnya ada aliful musanna, yang ada aliful musannanya apa tadi? Yaf'alani, taf'alani, atau di belakangnya ada wawul jamaah, berarti yaf'aluna dan taf'aluna. Nah, habis itu wawul jamaah, wawul jamaah ini tadi ya, ini aliful musanna, ini wawul jamaah, dan atau yaul mukhatabah, berarti taf'alina. Nah, berarti kapan tanda nasab itu? Kapan tanda nasab fi'il mudhari itu hazaf nun, nunnya dihapuskan apabila di akhirnya ada aliful musanna yaf'alani dan taf'alani, atau ada yaul wawul jamaah yaf'aluna dan taf'aluna, dan ada yaul mukhatabah taf'alina. Apabila kondisinya seperti ini, maka tanda nasabnya adalah hadfun nun. Berarti nunnya kita hilangkan. Masuk si an yursi yaf'alani, berarti yursilani ya. Masuk si an yursila, kita hilangkan nunnya. Di taf'alani berarti tursilani, masuk an, dihapuskan nunnya, tursila. Yaf'aluna berarti ya yursiluna, masuk an yursilu. Taf'aluna berarti di si antum. Jadi dia
masuk an taf'alu, an tursilu, taf'alina berarti istimangan dengan tursilina. Masuk an tursili, kita hapuskan ya-nya. Ini dah sampai situ paham ya? Kalau enggak paham bisa ditanyakan nanti. Ini yang 5 nih, ini kan 5 buah nih. 5 ini disebut dia dengan al-af'al al-khamsah. Al-af'alu al-khamsah, fi'il yang 5. Mana saja tuh? Yang di akhirnya ada aliful musanna, aliful musanna yaf'alani dan taf'alani. Di akhirnya ada wawul jamaah yaf'aluna dan taf'aluna. Di akhirnya ada ya'ul mukhatabah taf'alina. Ini disebut dengan al-af'alu al-khamsah. Dah. Singkatnya, tanda nasab itu, kapan dia tanda nasab itu hadzaf nun? Apabila dia termasuk af'alul khamsah. Kalau dia termasuk af'alul khamsah, maka tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Hadzfu an-nun. Tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Di mana itu? Wah, mana dia nih? Berarti tanda nasab yang pertama tadi fathah di 5 fi'il, di huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Nah, kapan tanda nasab itu hadzfun nun? Tanda nasab yang kedua kan tadi hadzfun nun ya. Hadzfun nun, kapan tanda nasab itu hadzfun nun? Di al-af'al al-khamsah. Di al-af'al al-khamsah. Nah, siapa saja itu af'alul khamsah? Yang setimangan dengan siapa itu? Yang yaf'alani. Di mana itu? Di huma, sahih ya. Di huma mudzakkar. Huma mudzakkar. Berarti yaf'alani. Yaf'alani. Habis itu huma muannas. Huma muannas. Huma muannas. Habis itu antuma. Huma muannas. Habis itu antuma. Untuk muzakkar dan muannas kan sama dia tuh ya, muzakkar muannas. Siapa itu? Taf'alani. Taf'alani. Sesudah itu ada yaf'alani ya. Yaf'aluna, sahih ya. Ada hum yaf'aluna. Ada antum taf'aluna. Habis itu ada anti taf'alina. Nah, itu disebut dengan al-af'al al-khamsah. Berarti tanda nasab fi'il mudhari' ada 2. Yang pertama fathah. Kapan tanda nasab fi'il mudhari' itu fathah? Apabila di akhirnya tidak berhubungan dengan aliful musanna, tidak ada wawul jamaah, tidak ada ya'ul mukhatabah, tidak ada nunun niswah. Berarti di huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Selanjutnya tanda nasab yang kedua adalah hadzfun nun. Berarti tanda nasab itu cuman ada 2. Hadzfun nun di af'alul khamsah, di fi'il yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aludan, dan taf'alina. Tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Dihilangkan nunnya, dihilangkan nun. Dah.
Itu dia. Apa yang tersisa? Adakah yang tersisa? Ada. Yang mana tuh? Yang nunun niswah. Yang nunun niswah berarti yaf'alna, yaf'alna dan taf'alna. Yaf'alna dan taf'alna ini disebut dengan fi'lun mabni. Fi'il mabni. Jadi dia sama dengan fi'il amr dan fi'il madhi. Mau masuk si an yaf'alna juga dia. Masuk silam lam yaf'alna juga dia. Lan antunna lan turidna an tursilna. Tidak masuk si an tursilna juga bacanya. Masuk si an tursilna juga bacanya. Itu yang disebut dengan fi'il mabni. Apakah dia didahului oleh huruf atau tidak didahului oleh huruf, maka dia tidak mempengaruhi kepada bentuk fi'il. Itu disebut dengan fi'il mabni. Dah. Ila huna tafhamna, idza lam tafhamna is'alnani, ha? Jayid. Na'id. انتظرنا قليلا. رجلي تؤلمني.